Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel Habib Hasan bin Idris Al-Jufri. Kali ini saya ingin membahas taraweh ya. Kita bahas taraweh, tapi jujur-jujuran aja nih, saya tanpa tedeng aling-aling. Kalau yang lain-lain ini kan ada istilah dialusin begitu ya, disesuaikan dengan kondisi. Kalau saya jelas terang-terangan saja, taraweh tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Taraweh hanya ada di zaman Umar ibn al-Khattab. Adapun yang dilakukan Rasulullah, Qiyamul Lail 11 rakaat setiap malam, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Ini yang benarnya seperti itu. Lalu Rasulullah 3 hari di masjid, setelah itu tidak muncul lagi. Berjalanlah ini keadaan sampai di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ketika itu beliau melihat orang sholat malam di masjid sendiri-sendiri, saling ganggu karena keras kan bacaannya. Lalu dia bilang kepada Abdullah bin Ka'ab, dia bilang, Abdullah, bagaimana kalau aku satukan jamaah ini di dalam satu barisan dan engkau menjadi imamnya. Abdullah bin Ka'ab mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau engkau suruh aku menggusur gunung Uhud, aku lebih suka ketimbang ini. Karena ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW dan tidak dilakukan oleh beliau. Lalu Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab mengatakan, hadza na'imatul bid'ah. Inilah bid'ah yang senikmat-nikmatnya. Sebetulnya kita kan ada ustadz-ustadz kalau selalu ceramah mengatakan, kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Nah, kalau ini mau diterapkan, Sayyidina Umar di mana posisinya? Karena dia mengakui bahwa itu bid'ah. Sebetulnya itu kesalahan kalimat saja. Harusnya kalau bid'ahnya memang dolal ya. Bid'ah dolal. Tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada. Yang ada sunnah sayyi'ah dan sunnah hasanah. Itu baru benar bahasanya. Sunnah sayyi'ah, sunnah hasanah. Kalau bid'ah ya dolal. Benar orang ustadz-ustadz yang keras-keras itu. Kullu bid'atin dolal, kullu dolalatin finnar. Padahal itu salah kaprah bahasa dan udah biasa. Salah kaprah ini tidak hanya di Arab saja. Di Indonesia, saya kasih contoh Bapak. Kalau kita sedang jalan, kita sedang duduk, ketemu orang jalan. Orang itu tanya, lagi ngapain Beb? Lagi ngopi. Orang itu paham bahwa kita sedang minum kopi. Di saat yang lain, mereka lihat kita lagi, terus nanya, Beb lagi ngapain? Lagi ngeteh. Dia pun paham kalau kita sedang minum teh. Satu ketika dia lihat kita, lalu dia tanya lagi, Habib lagi ngapain? Nganggur. Di otaknya paham, saya tidak sedang minum anggur, tapi saya sedang tidak ngapa-ngapain, ya kan? Harusnya kan kalau ngopi itu minum kopi, ngeteh minum teh, nganggur ya mestinya minum anggur. Tapi kok ternyata tidak, itulah kesalah kaprahan bahasa tapi bisa dimaklumi. Nah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab kenapa dia buat 23? Beliau bertanya kepada istri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah, yaitu anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berapa ketika itu Rasulullah sholat di rumahmu? 8 rakaat. Jadi Rasulullah pernah sholat di tempatnya Siti Aisyah 8 rakaat, belum witir. Lalu dia tanya lagi kepada istri yang lain, Hafsah, anaknya dia sendiri, berapa Rasulullah sholat di rumahmu? 15. Artinya sudah sama witir. Jadi kata Umar, 8 ditambah 15, 23. Saya akan buat 23 hanya aja di Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lain. Maka itulah timbullah tarawih. Sholat yang pakai santai ya, pakai istirahat. Maka jadi kalau kita mau bilangnya tarawih ya harus 23. Jujur, ikut Umar. Kalau mau ikut Nabi 11, boleh tiap malam. Dan bilangan rakaat tarawih ternyata bukan cuma ada yang 30, ada yang 23 sama witir, ada yang 36, banyak.
Yang perlu kita pahami sekarang, jangan kita eker-ekeran masalah itu. Ini sholat sunnah. Nggak terawih juga nggak apa-apa, gitu loh. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini, ketika kita mengatakan tarawih, ya harus 23. Karena ikut Umar, tarawih. Tapi kalau kita bilang, kita mau sholatul lail, monggo 11. Gitu. Jadi hanya istilahnya saja yang harus dibenarkan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Rahmat lil alamin untuk Islam ya. Di mana rahmatan lil alamin ini? Karena kalau kita lihat Ramadan itu di dalam Al-Quran dikatakan jauh sebelum orang Islam itu juga sudah ada kewajiban Ramadan. Yaitu Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kewajiban tarawih itu sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Hanya saja Ramadan tidak ada apa-apanya di sana. Tidak ada keistimewaan apa-apa. Tapi di umat Muhammad, Ramadan dijadikan luar biasa. Sesuatu yang kita lakukan, amal soleh di bulan Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa bisa demikian? Ini adalah jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau Mi'raj, beliau dipertemukan oleh beberapa nabi, oleh Jibril alaihissalam. Dan beliau juga ditemukan beberapa siksaan para umat anbiya. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini umatnya Nabiullah Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini umatnya Nabiullah Lut, kotanya dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ja'alna 'aliyaha safilaha, kotanya dibalik. Dan ini umatnya Nabiullah Syu'aib. Dan ini umatnya Nabi Allah Musa ditenggelamkan di laut. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, apabila aku diutus kepada satu kaum, lalu kaum itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana aku diutus kepada seluruh manusia? Apakah umatku tidak melakukan kedurhakaan yang sama? Dengan sedih Jibril mengatakan, ya Rasulullah, seluruh kedurhakaan umat para anbiya dilakukan oleh umatmu. Maka menangislah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa buktikan, ma'asyiral muslimin, kita bisa buktikan bahwa umatnya Rasulullah melakukan pekerjaan jahat yang dilakukan oleh umat-umat yang lain. Contohnya Nabi Allah Lut, umatnya itu melakukan fahisyah ya, homoseksual. Umatnya Nabi Muhammad melakukan itu juga. Bahkan di sini malah direstui. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dilakukan. Umatnya Nabi Allah Syu'aib tukang ngurangin timbangan. Ini pun dilakukan oleh umat Muhammad. Kalau kita lihat timbangan-timbangan di pasar, jarang sekali yang benar. Nah makanya Rasulullah menangis di arsy-Nya Allah. Tidak bangun dari sujudnya sampai Allah mengatakan, apa yang kau kehendaki Muhammad? Aku ingin seluruh umatku masuk surgamu ya Allah. Maka salah satunya adalah dijadikannya Ramadan sangat istimewa buat umat Muhammad. Pahalanya lipat gandakan. Bahkan Allah mengatakan, wahai Muhammad, di dalam Ramadan untuk umatmu, apabila dia menghadapi Ramadan, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila umatmu menghadapi Ramadan dengan kesungguhan dan mengharapkan ridha Allah, maka aku hapuskan dosa-dosanya. Dan di satu malam dalam bulan Ramadan, ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Apabila umatmu beribadah di bulan Ramadan dan menemui Lailatul Qadar yang kadarnya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau hitungan kita 84 tahun. Berarti kalau umat Muhammad mencapai Lailatul Qadar sama dia dengan beribadah 84 tahun. Ya seumur hidup lah. Kan kita juga jarang yang sampai 84 tahun.
Itulah keistimewaan umat Muhammad. Sampai Nabi Allah Musa mengatakan, jadikanlah ya Allah Ramadan untuk umatku. Tidak. Allah mengatakan, Musa, hadza khasatan li umat Muhammad. Ini adalah aku khususkan buat umatnya Rasulullah SAW. Sampai pernah dalam satu riwayat Nabi Allah Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang dikatakan umat Muhammad ini mendapatkan rahmat lil alamin. Ini dari ajarannya saja. Sementara nabinya sendiri itu membawa rahmat. Karena ajarannya, ajaran Islam ini rahmatan lil alamin. Kita tidak diajarkan keras. Kita tidak ajarkan egois, tidak sama sekali. Bahkan kalau hadirin mengingat riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini pernah tinggal di satu, kalau kita mah apartemen, kalau kerennya mah ya. Nah, dari dulu itu rumah sewa-sewa. Rumahnya Imam Ahmad di bawah, di atasnya Yahudi. Sedangkan pas di atas kamar Imam Ahmad ini, WC-nya orang Yahudi itu. Dan bocor. Bocor jatuh ke kamar Imam Ahmad. Sampai ditadahin pakai ember sama Imam Ahmad bertahun-tahun. Sampai satu hari Imam Ahmad sakit. Karena hubungannya sangat baik dengan pendeta Yahudi ini. Si pendeta heran kok enggak muncul-muncul ini berapa hari. Si pendeta yang menengok ke rumahnya Imam Ahmad. Begitu masuk rumah, dia melihat, mencium bau yang luar biasa. Dia bilang, ya Imam, apa ini rumah begini bau? Ini kamar saya ada bocor. Si Yahudi langsung tahu itu berarti rumahnya dia. Kamar mandinya dia jatuh di kamar Imam Ahmad. Ini sudah berapa lama ya Imam? Baru 20 tahun. Itu si Yahudi langsung tersungkur menangis. Karena ditahannya 20 tahun kotoran dia ditadahin sama Imam Ahmad. Dengan bau yang demikian tapi Imam Ahmad tidak pernah mengeluhkan. Maka dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Lain kali insya Allah kita berjumpa lagi di channel yang sama, yaitu channel Habib Hasan bin Idrus Al-Jufri. Saya akan membahas masalah-masalah yang lain sesuai dengan kebutuhan umat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.